Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Hewan berbulu hingga bertamu, dengan rasa malu menyanyikan lagu merdu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-20, Jumat 25 Agustus 2023. Gereja mengadakan peringatan fakultatif Santo Yosef dari Kalasan, seorang imam, dan peringatan fakultatif Santo Ludovicus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kepadamu atas hidup dan segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Kita diingatkan kembali bagaimana sebuah percakapan
dan dialog yang sangat inspiratif antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat yang bermaksud untuk mencobai Dia. Sebuah kronologi diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Setelah Yesus berhasil membungkam orang-orang Saduki, kemudian ahli-ahli Taurat berkumpul dan salah satunya mereka hendak mencobai Yesus. Tetapi dengan momen yang demikian justru Yesus menegaskan dan meneguhkan ajaran yang paling utama yang harus diikuti oleh setiap manusia, yaitu hukum cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kiranya menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk kita, supaya kita senantiasa mampu untuk mempergunakan dan memanfaatkan kehidupan kita untuk senantiasa berjalan di jalan Allah, senantiasa mengarahkan seluruh proses dan dinamika kehidupan kita untuk ada dalam dinamika dan juga perjalanan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, Sang Sumber Kasih Abadi. Dan kiranya cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama itulah menjadi jalan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita, menjadi aturan bagi kita untuk senantiasa kita lakukan, kita perjuangkan, kita refleksikan, dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Kita dipanggil, kita diajak, kita diundang untuk mengarahkan seluruh proses kehidupan kita ada di jalan Allah, yaitu jalan cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.